Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pepatah seperti ini yang mengatakan bahwa kita bertani sawit itu akan menderita selama 3 tahun dan kemudian kita akan menikmatinya selama 30 tahun. Apakah itu benar? Menurut saya itu adalah tepat. Karena apa? Jangankan ketika kita sudah melaksanakan buka lahan, tanam sawit, kemudian merawat, baru merencanakannya saja kita sudah mumet, teman-teman. Sudah sangat mumet. Kita mau buka lahan rencananya bulan depan atau tahun depan. Apakah mau ditanam di bawah karetnya? Kalau memang kebun kita itu awalnya karet, berapa sih biaya staking atau berapa sih biaya bongkar lahan dan lain sebagainya? Apakah cukup? Ternyata begitu besar. Nah, itu sudah membuat kita itu mumet, teman-teman. Bahkan apakah kita ingin menggunakan benih, belinya kecambah dulu atau kita beli jadi dan lain sebagainya, itu sudah membuat hati kita itu ya lumayan diolah lah, lumayan apa namanya, sedikit ya tercabik-cabik seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ketika kita sudah melaksanakannya, biaya pemupukan, biaya perawatan, pembersihan lahan dan lain sebagainya, itu bayangan kita sudah membuat bahwa eh, apakah kita mampu, apakah kita bisa. Itu yang tertanam dalam diri kita. Itu pasti terjadi bagi setiap petani. Kecuali petani yang memang sudah memiliki kebun yang luas atau memang memiliki pondasi ekonomi yang kuat, ya tentu pemikiran hal tersebut saya rasa agak sedikit berkurang atau memang santai saja karena memang biayanya ada. Namun bagi kita yang memiliki biaya cepat, tentu hal itu adalah menjadi momok yang besar bagi kita dan membuat kita lumayan ya sedikit gelibukan lah ketika kita melaksanakannya. Terkadang uang yang kita miliki tidak cukup untuk melakukannya. Nah, oleh sebab itu teman-teman, saya selalu sarankan bahwa ketika kita ingin membuka lahan atau bertanam kelapa sawit, rencanakan sebaik mungkin. Bagaimana caranya bahwa apa yang kita kerjakan itu bisa menghemat biaya. Misalkan kita tidak harus beli benih jadi, kita semai sendiri ya, kita sabar selama 1 tahun. Dan kemudian kalau memang kita memiliki kebun 2 hektar dan kita tidak mampu atau tidak memiliki biaya cukup, lakukan secara bertahap. Yang penting sawit kita itu bisa panen dan bisa mencapai target. Kalau saya selalu sarankan teman-teman, kita harus memiliki target 2 tahun harus bisa panen. Nah, ada yang mengatakan seperti ini teman-teman, bahwa kita sebagai petani tidak harus muluk-muluk, tidak harus tergesa-gesa, tidak harus ambisi 2 tahun harus panen. Ya, santai saja. Nanti juga waktunya panen akan tiba. Kemudian kalau kita mengikuti dari SOP perusahaan atau tata cara dari perusahaan, tentu kita yang petani kecil itu tidak mampu atau kita tidak akan bisa melakukannya. Anggapan itu menurut saya sangat-sangat salah besar, teman-teman. Karena apa? Karena sawit ini bukan seperti kita tambang tembaga atau tambang batu bara, teman-teman. Sawit ini ya mudah, merawatnya mudah, tanamnya mudah, hidupnya mudah, besarnya juga mudah. Yang penting kita memang melakukan secara disiplin perawatannya, itu yang harus kita lakukan dan kita terapkan. Itu teman-teman. Jadi tidak sesulit apa yang kita bayangkan. Maka dari itu bahwa anggapan petani itu tidak harus muluk-muluk, tidak harus tergesa-gesa, tidak harus ambisi, nanti juga bisa panen waktunya. Sudah banyak buktinya teman-teman, orang-orang yang membuat kebunnya itu kemudian dibengkalaikan, dibiarkan saja tanpa dilakukan perawatan dan hanya menunggu bahwa dia nanti bisa panen sendiri dan buah sendiri. Itu sudah banyak yang zong. Itu sudah banyak bukti kebun-kebun yang tidak terawat dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Saya selalu katakan bahwa ketika kita melakukan perawatan di awal itu dengan baik, maka itu efeknya akan lumayan cukup panjang. Dan ketika pertumbuhan di awal itu baik, maka hasil produktivitasnya itu akan dirasakan dalam jangka waktu yang panjang. Begitupun sebaliknya, ketika di awal-awal penanaman, di masa-masa TBM, perawatannya kurang, pemupukan kurang dan lain sebagainya,
sawit itu akan sakit, dan kemudian ketika dia dewasa hasil produktivitasnya juga kurang maksimal, lingkar batangnya kurang besar, kemudian pelepahnya juga tidak sehat dan lain sebagainya. Tentu kalau dia sudah mengidap penyakit di masa mudanya, maka masa tuanya dia juga akan rengkol lah kalau bahasa kami teman-teman, akan royo lah seperti itu. Jadi teman-teman, anggapan bahwa petani sawit harus santai-santai saja, nanti bisa ini bisa panen sendiri dan lain sebagainya, buang jauh-jauh yang seperti itu. Mengapa negara Jepang itu bisa maju? Mengapa negara Korea bisa maju? Negara Barat bisa maju? Karena apa? Yang pertama, mereka memiliki etos kerja yang tinggi. Itu yang selalu tertanam di dalam diri mereka. Yang kedua, mereka memiliki tingkat kedisiplinan yang lumayan cukup tinggi. Dan yang ketiga, mereka memiliki target yang jelas. Jadi kita sebagai petani sawit harus bisalah meniru hal yang demikian. Toh itu adalah hal yang baik. Mereka, orang-orang di sana itu tidak pernah menyia-nyiakan waktu yang ada, teman-teman. Mereka menganggap bahwa waktu itu sangat-sangat sempit. Jangan sampai ketika nanti di usia pensiun mereka tidak memiliki apa-apa atau mereka gagal. Dan tentunya itu akan lebih menderita ketimbang ketika kita masih muda, ketika masih kita memiliki waktu yang cukup, kita buang secara sia-sia. Nah, saya selalu sarankan bahwa kita harus memiliki tekad batu, semangat api dalam merawat kebun kita. Mengapa saya katakan bahwa kita harus memiliki target 2 tahun? Itu adalah hal yang realistis, teman-teman. Hal yang bisa kita capai. Karena saat ini banyak sekali varietas-varietas yang memang menampilkan keunggulannya 2 tahun bisa panen. Nah, kita kejar, teman-teman. Kita kejar bagaimana caranya supaya sawit kita itu memang benar-benar 2 tahun bisa panen dan kita bisa menikmatinya dalam jangka waktu yang benar, yang tepat. Jangan, ya sekali lagi, buanglah jauh-jauh teman-teman mindset yang ya kita tak usah muluk-muluk. Itu bukan muluk-muluk, teman-teman. Itu bukan muluk-muluk. Karena apa? Ya sawit kita ada, kita tanam, tinggal kita merawatnya. Lalu yang menjadi alasan klasik, menjadi alasan klise adalah bahwa tidak melakukan perawatan dengan alasan-alasan tidak memiliki biaya yang cukup. Saya selalu sarankan teman-teman bahwa sawit itu tidak harus melakukan pemupukan secara dosis yang besar. Lakukanlah secara disiplin, yang penting teman-teman, lakukan secara disiplin dengan unsur hara yang lengkap. Dan tentunya nanti ketika sudah berjalannya waktu, kita itu akan terbawa suasana sendiri, teman-teman. Mungkin di awal-awal penanaman kita kasih 1 sendok per batang selama 1 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nanti ketika kita sudah melihat hasilnya bahwa sawit kita itu tumbuh secara subur, maka hormon endorfin kita itu akan naik, teman-teman. Adrenalin kita itu akan naik. Kita itu akan senang melihat kebun kita, akan sangat kangen ketika kita ingin ketika hati kita itu kangen dengan kebun yang tumbuhnya subur, dan dalam hati kita bagaimana caranya kita harus meningkatkan dosis. Nah, yang seperti itu, kecanduan yang baik seperti itu ya kita pertahankan. Pasti ketika lingkar batangnya sudah besar, daunnya sudah melebar, pelepahnya sudah mengembang lumayan cukup besar, tidak mungkin kita akan melakukan pemupukan dengan dosis yang sama ketika waktu usianya masih kecil. Itu pasti akan berjalan dengan sendirinya. Jadi tidak perlu khawatir, teman-teman. Lalu bagaimana? Apakah cukup membagi dengan kehidupan sehari-hari? Banyak jalannya, teman-teman. Tanam, karena tanah kita itu luas. Tanam hal-hal yang bisa dijual. Tentu kita sebagai petani ya harus berjiwa petani seperti itu. Kalau kita memiliki pekerjaan di lain petani, itu lebih menguntungkan kembali. Berarti kita memiliki biaya untuk kehidupan sehari-hari. Kalau ditanam seperti cabai kan kita tidak harus menunggunya setiap hari, teman-teman. Atau tanam daun ubi dan lain sebagainya. Ya setidaknya kita sudah mengurangi dari biaya beli sayur dan lain sebagainya. Kita itu hidup di hutan, teman-teman. Kita hidup di ladang, tentu banyak yang bisa kita tanam untuk sekedar makan sehari-hari. Dan tentunya buang jauh-jauh hal-hal yang berleha-leha, hal-hal santai, hal-hal yang membuat kita itu semakin lama panennya. Buang jauh-jauh. Kita punya target, kita punya impian, kita punya harapan. Tentunya sawit saya sudah ada buktinya. Ikuti terus channel ini sampai nanti di usia 26 bulan kita lihat hasilnya, teman-teman. Apakah bisa saya mengejar 26 bulan bisa panen dan seperti apa hasilnya?
Ya, kalau belum subscribe, subscribe teman-teman. Kalau belum like, like. Kalau perlu di-share. Terima kasih atas subscribe-nya, terima kasih atas share-nya, dan terima kasih atas like dan komennya teman-teman. Mungkin hanya ini, tetap semangat teman-teman. Saya doakan bagi teman-teman yang saat ini menonton video saya memiliki kebun sawit dengan produktivitas yang tinggi dan lebih sejahtera. Mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.